saya bekerja di SMK Pelita Agung, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai guru teknik otomotif. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Hari ini tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan yang akan dilaksanakan di kelas 11 dengan materi sistem pengapian elektronik kendaraan ringan. Kepada Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan, berikut videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Kalian semua sehat-sehat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberi oleh Allah beberapa nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan, sehingga kita sempat hadir di Sigora yang tercinta kita ini untuk melaksanakan proses pembelajaran. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, maka kita mengajarkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, aman, dan semoga dapat kita menggunakan dan atau dapat kita mudah-mudahan di kemudian hari dapat kita manfaatkan ilmunya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Silakan kita kelas memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, adik-adik, perhatikan dulu. Berbagi tempat dulunya. Ya, harap tolong pandangannya ke depan nanti. Ya. Oke. Agak tetapnya bagaimana? Siap. Baik, saya cek kehadirannya dulu ya, adik-adik. Adakah yang salah teman-teman kita yang tidak hadir? Gimana, hadir semua? Ya, hadir semua ya? Ya, alhamdulillah hadir semua hari ini. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, baik kita ingat dulu pelajaran kita minggu lalu, yaitu sistem pengapian konvensional. Nah, ada yang masih ingat nama-nama komponen sistem pengapian konvensional? Ada yang masih ingat?
silakan kelompok 3 nih. Ya. Sebut nama-nama komponen sistem pengapian konvensional. Kunci kontak, pelaku, kondensor, dan distributor. Kunci kontak, platina, kondensor, dan distributor. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Satu lagi, apa fungsi dari sistem pengapian konvensional? Silakan kelompok 1 dari kelompok 1. Sistem berfungsi untuk menggerakkan bahan-bahan ke dalam silinder. Jadi sistem pengapian berfungsi untuk membakar campuran udara dan bensin di dalam silinder. Aplaus untuk kelompok 1. Satu lagi pertanyaan dari pembelajaran kita minggu lalu, yaitu apa fungsi busi? Fungsi busi adalah untuk menghentikan bunga api pada saat dinikmati atas PMA. Ya, aplaus untuk kelompok 2. Jadi fungsi busi adalah untuk mempercikan bunga api di dalam silinder pada saat titik mati atas atau DMD. Baik, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu sistem pengapian elektronik. Di mana sistem pengapian ini tidak jauh berbeda dengan sistem pengapian konvensional. Cuma sistem pengapian ini agak lebih bagus dibanding dengan pengapian konvensional, yaitu sistem pengapian konvensional ini tidak menggunakan kalau sistem pengapian konvensional menggunakan platina sebagai kontak pemutus, tapi kalau sistem pengapian elektronik ini dia diganti dengan platinanya diganti dengan sistem signal. Baik, kita ke materi selanjutnya, yaitu sistem pengapian elektronik. Jadi sistem pengapian elektronik ini berbeda dengan sistem pengapian konvensional. Sistem pengapian elektronik ini tidak lagi menggunakan platina, tapi dia menggunakan transistor sebagai kontak pemutus. Jadi kalau pengapian konvensional dia menggunakan platina, dan pengapian elektronik dia menggunakan transistor, dan komponennya transistor adalah igniter sebagai signal atau pulsa untuk membangkitkan tekanan atau tegangan ke koil pengapian. Baik, sebelum kita lanjut pada beberapa penarikan. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya kita mampu menjelaskan fungsi komponen-komponen sistem pengapian elektronik. Dan tujuan yang kedua adalah agar kita mampu mereparasi sistem pengapian elektronik
Adik-adik perhatikan dulu video pembelajaran kita hari ini. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Playlist Game. Kali ini saya akan membahas tentang cara kerja sistem pengapian elektronik tipe DLI. Bisa sebelumnya mohon subscribe dan like-nya di channel saya yang bikin saya semangat untuk berkarya terus di animasi-animasi yang lain. Yang pertama yang perlu kita jelaskan adalah komponennya dulu. Oke. Yang perlu diketahui pertama adalah macam-macam sistem pengapian elektronik. Itu pengapian elektronik ada 5 model. Yang pertama adalah TCIC, yaitu pengapian transistor reset control ignition kontak. Jadi ini pengapian elektronik dengan kontak poinnya atau sampelnya adalah transistor, tapi masih menggunakan kontak poin atau platina. Platina itu tidak halus tapi kecil, yaitu menghidupkan transistor saja, jadi tidak menjadi pemutus penyambung kontak arus primer coil. Jadi platinanya itu akan awet kalau sistem seperti ini, masih menggunakan distributor. Yang kedua tipe TCII, yaitu transistor reset control ignition with inductive. Ini masih model sama, menggunakan transistor, tapi platinanya atau kontakornya diganti dengan sinyal generator induktif ini. Yang induktif yaitu pembangkit pulsa yang tegangannya adalah berupa magnet, jadi kemagnetan. Di transistornya dikontrol oleh platina lagi, tapi oleh pulsa generator yang memberikan magnet yang ada di tekanan seperti itu. Berikutnya adalah tipe TCIH, yaitu pengapian transistor control ignition with control. Ini yang bersama dengan TCII, tapi lebih penyempurnaan, jadi lebih maksimal dia di memutus dan menyambung transistornya, jadi lebih bagus hasilnya. Itu. Kemudian yang keempat adalah pengapian elektronik model komputer distributor. Model komputer tapi masih menggunakan distributor. Di sini distributor hanya sebagai pembagi atau penerus tekanan saja, tidak berfungsi yang lain, hanya itu. Yang kelima adalah komputer distributor atau pengapian DLI, yaitu distributorless ignition. Ini ada 13 lebih lanjut. Ini macam pengapian elektronik yang ada pada mobil. Oke, kita lanjut. Tipe sistem pengapian DLI ini umumnya ada dua. Yang sekarang kita pertama adalah tipe dual coil pack, itu satu coil pengapian untuk dua busi. Yang nanti kita contohkan berikutnya. Yang kedua adalah tipe individual coil pack, satu coil pengapian untuk satu busi. Jadi kalau mobil dengan 4 orang, maka coilnya juga 4, seperti itu. Berikutnya bagian utama dari pengapian DLI. Ini komponennya ada 3. Yang pertama adalah bagian kelompok sensor. Yang kedua bagian ECU atau ECM dan ICM nya. Yang ketiga adalah aktuator. Nanti bagian output. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian berikutnya penjelasan tentang sistem pemaju pengapian. Pemaju pengapian di model pengapian DLI komputer ini, karena dia sudah juga menggunakan distributor pemaju pengapian yang manual, yang mekanikal atau mekanikal, dia tidak pakai semuanya itu. Dia menggunakan metode ESA, Electronic
pump dan fan. Jadi melaju pengapian secara hidrolik. Jadi dia memanfaatkan sumber informasi dari GPS atau cas ini tetap satu untuk satu bagian dan putaran mesin. Jadi dia kalau mesin bergerak cepat, otomatis komputer ECU-nya ini mengetahui dia akan memajukan pengapian secara otomatis. Jadi ibaratnya di pengapian komputer tanpa distributor seperti itu. Dan sebenarnya diberikan oleh ECU berdasarkan masukan dari sensor-sensor. Kalau seperti itu dulu. Oke, berikutnya kita jelaskan bagian yang kelompok sensor atau yang pertama adalah sensor cas atau CMP. Cas itu Game Handle Sensor, adalah CMP ya, Game Position Sensor. Ini fungsi untuk mendeteksi besarnya sudut atau posisi game atau scan. Ini gunanya menentukan saat kematian. Terus sensor GPS atau CKP. GPS itu Crane Position Sensor. Ada orang menyebut CKP yaitu Crane Position Sensor juga. Untuk mendeteksi besarnya sudut atau posisi crane atau crankshaft atau posisi crankshaft guna menentukan saat pengapian. Terus sensor yang ketiga ya intaknya temperatur sensor. Ini untuk mendeteksi suhu udara di intake manifold, gunanya untuk pendukung saat pengapian. Ini pendukung saja ini. Terus sensor berikutnya WTS atau ECT. WTS itu water temperatur sensor. Ada orang ikut ECT, ECT, engine coolant temperatur sensor. Ini sama gunanya untuk mendeteksi suhu mesin guna mendukung saat pengapian. Berikutnya map sensor atau AFM sensor. Map sensor adalah manifold absolute pressure sensor. AFM adalah air flow meter sensor. Ini guna untuk mendeteksi volume udara yang mulai di-detect. Kalau yang AFM itu untuk mendeteksi kerapatan atau tekanan udara yang lewat di-detect manifold. Biasanya kalau sudah pakai AFM, dia tidak pakai map. Kalau sudah pakai map, dia tidak pakai AFM seperti itu. Berikutnya ada sensor TPS, throttle position sensor, guna untuk mendeteksi besar membukanya kata throttle. Ini juga fungsinya mendukung saat pengapian. Terus berikutnya terakhir knocking sensor untuk mendeteksi besarnya getaran atau ketukan suara mesin. Fungsinya sama guna mendukung saat pengapian. Jadi yang utamanya adalah dua sensor yaitu cas sama TPS. Yang bawahnya adalah pendukung saja. Informasi tambahan untuk saat pengapian seperti itu. Berikutnya ada kelompok aktuator. Di sini yaitu ada ignition coil. Nah, untuk membalikkan tekanan tinggi di atas 10.000 volt. Ada yang sampai 25 volt, ada kelompok coilnya dengan metode induksi magnet. Terus ada ignition spark plug atau busi, yaitu sebagai proses pengapi saat terjadinya kebakaran di ruang bakar. Tentunya di penghubungnya kabel tekanan tinggi atau extension cord. Penghubung harus tekanan tinggi dari pengapian ke busi. Kelompok di aktuatornya. Terus di kelompok ECU ACM ada dua, yaitu ECU sendiri sama ECM. ECU itu adalah elektronik control unit atau elektronik control modul untuk mengatur bagian aktuator berdasarkan masukan dari bagian sensor-sensor. Maksudnya seperti itu. Kalau ECM adalah ignition coil modul, fungsi sebagai pengatur untuk memutus dan menyambung arus primer di coil pengapian berdasarkan perintah ECU. Ini gantinya distributor di pengapian konvensional ini tidak pakai distributor tapi pakai ECM. Dia tempatnya biasanya menyatu di atasnya coil pengapian ini seperti itu.
Terus berikutnya ini ada keterangan sinyal BWM. Sinyal BWM adalah sinyal yang dihasilkan oleh sensor-sensor di sistem pengapian, yakni di sensor GPS ini menghasilkan sinyal BWM. BWM itu adalah dari pulse wave modulation atau modulasi lebar pulsa. Jadi sederhananya ini adalah sinyal yang dari digital, mesin digital karena 0101 itu terus dirubah menjadi analog oleh GPS ini, makanya dikatakan sebagai sinyal BWM. Jadi rata-rata sinyal sensor itu berupa BWM yang nanti dimasukkan ke ECU. Seperti itu, bro, semoga bermanfaat di bagian satu ini. Nanti kita lanjut di bagian kedua tentang cara kerjanya. Terima kasih dan wassalam. Dengan metode induksi magnet, terus ada ignition Baik, setelah kita memperhatikan video pembelajaran kita hari ini, perhatikan dulu ya. Nah, jadi sistem pengapian ini sudah kita perhatikan dengan baik. Nah, jadi sistem pengapian elektronik ini pertama perhatikan dari baterai ke kunci kontak, baru ke transistor sebagai pemutus. Nah, kalau kita ingat dari sistem konvensional memakai platina, ini dia memakai transistor sebagai kontak pemutus. Nah, perhatikan ini gambar dari piston, posisi pistonnya ini pada saat, nah ini contoh ini pada saat titik mati atas, ya, pada saat titik mati atas. Jadi yang dia itu dari video ini kita perhatikan baik-baik. Nah, ini posisi piston pada saat langkah tenaga dia terjadi percikan bunga api pada mesin. Nah, sementara di piston yang kedua, dia sementara langkah buang, dan piston yang ketiga langkah kompresi, dan piston yang keempat langkah hisap. Jadi pada sistem pengapian elektronik ini dia menggunakan dua koil pengapian. Nah, ini koilnya, dua koil pengapian. Nah, jadi kalau sistem pengapian elektronik ini bermacam-macam, berbeda-beda koil yang digunakan. Ada yang menggunakan satu koil pengapian, ada juga yang menggunakan dua koil pengapian, ada juga yang menggunakan tiap busi satu koil pengapian. Nah, ini contohnya koil pengapian. Nah, ini contohnya koil pengapian. Jadi fungsi koil pengapian adalah untuk menaikkan tegangan dari 12 volt menjadi 22.000 volt. Nah, yang ini perhatikan baik-baik. Ini adalah siapa itu? Namanya distributor. Nah, ini namanya distributor. Jadi komponen-komponen dari distributor kalau sistem pengapian elektronik,
yang komponennya adalah igniter sebagai pemberi sinyal untuk sistem pengapian sebagai pengganti pelatihan. Nah, ingat, igniter fungsinya untuk memberi signal supaya terjadi tegangan ke kumparan primer koil pengapian. Oke. Jadi ini busi, ya, busi adalah untuk mempercikan bunga api di dalam silinder pada saat titik mati atas. Nah, untuk membakar campuran bahan bakar dan bensin. Nah, jadi busi ini, nah, ada juga penyetiran-celana. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Nah, busi ada juga display juga celana, ada juga ketentuannya. Baik, dan pada saat mencabut kabel busi, perhatikan kabel busi dipegang yang ini, bukan bagian luar dipegang ke atas pada saat mencabut kabel busi. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, dipegang di bagian dalamnya, bukan di bagian luar, supaya tidak rusak. Baik, buka halaman buku di halaman 74. Halaman 74. Perhatikan bagian B, sistem pengapian elektronik kendaraan ringan. Ya, perhatikan sebelum mengerjakan tugas. Saya beri waktu sekitar 5 menit untuk mempelajari dan membandingkan dengan video yang tadi. Ya, ini sistem pengapian elektronik. Sistem pengapian elektronik adalah sistem pengapian yang menggunakan komponen-komponen elektronik pengapian, yaitu transistor sebagai alat pengganti platina. Ada baik-baik yang perhatikan ya. Ya. Ini pengertian sistem pengapian elektronik.
Bagaimana sampai ke halaman 9 yang dibaca? Infak. Ya, kita lanjut ke yang kelompok 1. Ini berbagai kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi masing-masing mengerjakan tugas LKPD. Ya. Ya, kelompok 2 ya, kelompok 3 ini ya. Ya, kelompok 3. Waktu mengerjakan tugas saya beri 10 menit. Silakan. Tugasnya jadi cari perbedaan sistem pengertian konvensional dan sistem pengertian elektronik. Bisa dicari di YouTube atau di Google. Ya. Ini ya. Hasil analisis dan ini. Yang kedua, perbedaan sistem pengertian konvensional dan sistem pengertian elektronik. Bisa buka HP dari di YouTube dengan membandingkan yang ada di buku. Ya, lanjut.
Bagaimana, sudah selesai? Selesai. Ya, baik. Kalau sudah selesai semua, siapa yang mau duluan naik presentasi? Iya, dari kelompok satu dulu. Kali ini saya akan membahas tentang cara kerja sistem pengapian elektronik. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil dan analisis kelompok 1. Kita ketahui terdapat dua macam sistem pengapian, yaitu pengapian konvensional dan pengapian elektronik. Oleh karena banyaknya kelemahan yang terdapat pada sistem pengapian konvensional masih ditinggalkan. Perbedaannya, sistem pengapian konvensional ada beberapa komponennya yang harus dilaksanakan perawatan yang teratur dan tepat secara berkala, seperti baterai, platina, starter, kondensor, distributor, dan lain-lain. Fungsi platina adalah memutus dan menghubungkan listrik yang menunjukkan kembali primer. Sistem pengapian elektronik. Sistem pengapian elektronik dengan menggunakan pengapian elektronik yaitu transistor, pengganti, platina, dan plus meter yang memberikan sinyal waktu pengapian. Jadi perbedaannya adalah transistor sebagai pengganti fungsi platina, yaitu memutus dan menghubungkan arus listrik menuju komponen primer. Upload dulu untuk kelompok 1. Bagaimana, ada pertanyaan untuk kelompok 1 dari hasil sebelumnya? Ada silakan dari kelompok 2. Apakah ada lagi perbedaannya yang lain antara pengapian konvensional dan pengapian elektronik? Ya, jadi apakah ada lagi perbedaannya yang lain? Kalau sistem pengapian konvensional, cara perawatannya agak rumit, tetapi murah dibanding dengan sistem elektronik. Ya, apa sebenarnya? Ya, silakan. Yang ketiga, Kelompok 3 atau kelompok 2? Ya. Gimana? Bisa kelompok 2? bisa. Ya, lanjut, silakan. Perhatikan baik-baik ya. Ya, Pastikan saya akan presentasi. Saya akan mempresentasikan hasil analisis. Pada pengertian elektronik terdapat komponen transistor sebagai pengganti platina, sehingga sistem pengapian
elektronik dapat bekerja lebih maksimal atau lebih baik. Pembukaan sistem pengapian konvensional. Sistem pengapian konvensional yang sifatnya masih konvensional yang masih menggunakan platina dan bekerja berdasarkan perilaku yang dilakukan secara mekanis saja. Pengapian elektronik. Pada pengapian elektronik, proses platina sudah diganti dengan transistor untuk memutus dan menghubungkan arus listrik ke paparan pria. Dapat dulu ke kelompok 2. Ada pertanyaan dari hasil presentasi kelompok 2? Nah, kelompok 3. Apakah ada kelebihannya menggunakan pengapian elektronik? Jadi pertanyaannya, apakah ada kelebihan dari menggunakan sistem pengapian elektronik? Silakan kelompok 2. Jawabannya, pengapian yang dihasilkan lebih maksimal, lebih baik, dan dalam merawatnya tidak rumit. Ya, apa kelompok 2? Ada? Ya, silakan. Bagaimana kelompok 3? Sudah siap juga? Ya, Ya, silakan kelompok 3 presentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari analisis. Kita ketahui terdapat dua macam sistem pengapian, yaitu pengapian konvensional dan pengapian elektronik. Oleh karena itu, fenomena yang terdapat pada sistem pengapian konvensional maupun sistem pengapian elektronik, maka akhirnya sistem pengapian konvensional makin dikembangkan. Perbedaan sistem pengapian konvensional dan elektronik. Sistem pengapian konvensional ada beberapa komponennya yang harus dilaksanakan perawatan yang teratur dan tepat secara berkala, seperti penyetelan platina, rotor, kondensor, distributor, dan lain-lain. Dan fungsi platina adalah memutus dan menghubungkan arus listrik yang menuju kumparan primer pada koil pengapian. Sistem pengapian elektronik. Sistem pengapian elektronik menggunakan pengapian elektronik untuk transistor pengapian dan puls multimeter yang memberikan sinyal waktu pengapian. Jadi perbedaannya adalah transistor sebagai pengganti fungsi platina, yaitu memutus dan menghubungkan listrik yang menuju kumparan primer. Apa dulu untuk kelompok 3? Ada yang mau bertanya dari hasil presentasi kelompok 3? Nah, silakan dari pertanyaan dari kelompok 1. apakah ada kelemahan yang menggunakan pengapian elektronik? Kelimanya adalah daya perawatan lebih mahal dan komponen-komponen lebih mahal harganya. Ya, jadi jawaban dari kelompok 3, nah, perawatannya lebih mahal dari harga komponen-komponen. Silakan kelompok 2. Apa dulu untuk kelompok 3? Presentasi kita pada hari ini sudah sangat baik. Masuk dulu. Presentasi tadi sangat baik dan masing-masing kelompok bisa menyelesaikan tugasnya masing-masing, dan alhamdulillah pada pembelajaran kita hari ini sudah hampir belum.
Presentase kita hari ini sudah sangat baik, masing-masing kelompok dapat menyelesaikan tugasnya. Dan selanjutnya mari kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu sistem pengapian elektronik. Jadi sistem pengapian ini berfungsi untuk membakar bahan bakar di dalam pembakaran pada saat posisi piston atau seher di titik mati atas. Jadi supaya pembakaran dapat membakar bahan bakar dengan sempurna. Dan pada sistem pengapian elektronik ini menggunakan sistem pemutus yang bersumber atau yang menjadi sistem pemutus sistem pengapian elektronik ini yang berfungsi menjadi kontak pemutus adalah dari unit transistor. Jadi yang mengganti fungsi platina adalah transistor, di mana kebaikan atau kelebihan dari sistem pemutus ini, dia mengurangi percikan hubungan api di platina. Jadi dia tidak pakai platina. Jadi sistem pengapian ini dapat bekerja dengan sempurna. Dan sistem ini dilengkapi dengan igniter atau signal. Nah, inilah perbedaan antara sistem pengapian elektronik dan sistem pengapian konvensional. Jadi sistem pengapian elektronik lebih sempurna dibanding dengan sistem pengapian konvensional. Juga di mana perawatannya lebih mudah, tapi harga lebih agak mahal sedikit dibanding dengan pengapian konvensional. Perawatan agak rumit dan sistem pengapian konvensional perawatannya agak rumit dan komponen-komponennya lebih banyak yang membutuhkan perawatan atau perbaikan. Nah, inilah kelebihan dan kekurangan dari sistem pengapian konvensional. Dan kelebihan sistem pengapian elektronik, dia tidak membutuhkan perawatan secara berkala atau perawatannya tidak lebih sedikit dibanding dengan sistem pengapian konvensional. Baik adik-adik, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan atau ada hal-hal yang bisa diambil atau menarik dalam pembelajaran kita hari ini? Kami sangat senang pada saat presentasi dan materi melalui video kami dapat mengerti dan memahami dengan baik. Ya, jadi kalau dari kelompok 3, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Baik? Baik. Nah, kelompok 1? Baik. Apa adik-adik bisa mengerti pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah. Adik-adik, coba dicatat untuk tugas minggu depan.
sebagai pekerjaan rumah. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan sistem pengabdian elektronik? Nomor 2, terangkan fungsi sistem pengabdian elektronik. Nomor 3, sebutkan fungsi alternator. Tugas nomor 4, bagaimana cara memeriksa kumparan primer? Sudah? Ya. Yang nomor 5, bagaimana cara memeriksa tahanan isolasi? Saya ulangi, nomor 5, bagaimana cara memeriksa tahanan isolasi? Sudah? Tenang dulu sebentar sekarang. Masing-masing nomor tugasnya. Kelompok 1, nah. Kelompok 3. Kelompok baik adik-adik, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita hari ini, sebaiknya ruangan dulu dibersihkan. Silakan. Bagaimana, sudah bersih semua? Ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini dapat bermanfaat, terutama bagi diri kita masing-masing. Silakan kita berlatih untuk memimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa. Doa selesai. Baik, pembelajaran kita pada hari ini akan kita tulis dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Jadi dan Tuhannya
Maafkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir. Ini namanya pengujian. Baik, baik.